Halo, halo. Ketemu lagi dengan Papa Rufi. Teman-teman, Papa Rufi senang sekali bisa menjumpai teman-teman tentunya dalam keadaan sehat. Dengan tubuh sehat, kita bisa mengerjakan dan beraktivitas seperti apa yang kita mau. Di sini cuacanya sedang tidak menentu. Kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Kalau sudah panas, panasnya itu kalau orang Cirebon bilang ngentrak alias pol. Panas banget. Kalau udah dingin, nyes dingin dan juga anginnya kenceng. Gak menentu kali ini cuacanya. Tetapi ada satu yang pasti dari kehidupan kita, insan manusia adalah kita perlu makan. Perut selalu lapar. Ada waktu-waktunya perut kita nagih nih, kepingin makan. Dan ini juga Papa Rufi rasakan siang ini. Papa Rufi kepingin makan. Ini sih belum siang-siang banget ya. Sekitaran jam 10.30, setengah 11. Perut udah nagih nih, keroncongan, kepingin makan. Dan Papa Rufi teringat akan rekomendasi dari satu teman, yaitu untuk Papa Rufi nyobain makan dimsum di restoran Canton Line di Belmont. Suburbnya di Belmont, cukup jauh dari Papa Rufi punya rumah. Tapi nggak apa-apa, namanya direkomendasi kan pasti enak nih restoran. Papa Rufi meluncur deh ke tempat yang direkomendasikan, yaitu di suburb Belmont. Kalau di daerahnya sendiri, makanan dimsum disebutnya yamcha karena di situ ada kata cha, artinya teh. Jadi makan dimsum itu sebetulnya minum teh dan ditemani dengan makanan-makanan yang lainnya. Tapi di zaman sekarang orang lebih mengenal cara makan seperti ini, disebutnya makan dimsum. Berbicara tentang dimsum, Papa Rufi berkenalan dengan makanan jenis ini dulu sekali pada waktu seorang teman Papa Rufi mengajak Papa Rufi makan di Singapura. Wow, baru pertama kali Papa Rufi menemukan makanan itu didorong-dorong. Penuh trolinya itu dengan makanan-makanan yang beraneka macam, tentunya makanan orang Cina, orang Tionghoa, bahkan di situ ada basket-basket atau keranjang-keranjang kecil yang mengeluarkan asap, berarti panas. Wah, kalau hal seperti ini ingetin Papa Rufi dengan orang pedagang kue putu di Jakarta. Tapi ini dimsum. Nah, dari troli itu kita bisa pilih makanan-makanan apa saja yang kita suka, beraneka ragam. Biasanya dimsum disajikan atau disediakan di restoran-restoran yang artistik, restoran-restoran yang ala kuno. Dan memang sih dimsum ini makanan jadul, yaitu tempat orang-orang Cina zaman dulu kumpul kalau pagi ngobrol-ngobrol sambil minum teh. Dimsum itu memang minumannya teh, bukan kopi. Jadi mereka pesan teh, lalu ngambil makanan-makanan yang disediakan dan ngobrol deh sama teman-temannya. Dan tidak lupa mereka pada bawa burung. Burungnya itu digantung-gantungi dan mereka mendengarkan suara burung sambil ngobrol dengan teman-temannya. Ada beberapa restoran itu ada tarifnya. Karena apa? Karena biasanya orang-orang
seperti orang-orang di daerahnya kalau datang cuman mau ngobrol minum teh, makanannya sedikit, kan rugi itu mejanya ditongkrongin terus. Tapi berlainan dengan orang-orang zaman sekarang. Wah, orang zaman sekarang termasuk Papa Rufi, kalau masuk ke restoran dimsum bisa kalap tuh. Pesan makanannya sekaligus banyak. Nah, Papa Rufi udah sampai nih di Canton Lane. Tuh, lihat. Restoran ini memang sesuai dengan rekomendasinya, memang restoran terkenal dan pastinya makanannya enak. Karena apa? Orang-orang sampai rela ngantri. Belum buka nih restorannya, bro. Udah ngantri. Wah, Papa Rufi juga jadi nggak sabar nih, kepingin cobain. Setelah ngantri cukup lama, nih Papa Rufi udah berhasil duduk, dapat satu meja. Dan tuh, Canton Lane, nama restorannya tertera dari tatakannya. Wah, betul-betul nih restoran cakep banget. Wih, tuh sambalnya juga sudah kelihatan. Dan memang restoran dimsum harus menyediakan chili oil. Ini chili oil untuk nyocol. Dan tentu saja tehnya harus muncul lebih dahulu dan Papa Rufi pesan teh chrysanthemum tea, teh bunga chrysanthemum yang wangi. Waduh, ini bener. Tuh, trolinya sudah datang dan wah, Papa Rufi jangan kalap ya, pesan satu-satu. Nah, ini hagao, udang yang diselumuti terigu. Dan tentunya pastinya yang namanya udang sih pasti enak lah. Nah, ini tehnya dituang di cangkir kecil, lalu kemudian kita ambillah pakai sumpit hagao. Dan tentunya nggak lupa dong, cocolin ke chili oil, baru asik. Waduh, Papa Rufi, selamat makan teman-teman. Papa Rufi mau cobain hagao. Wah, enak memang. Ini troli mundar-mandir terus menawarkan makanan-makanan yang enak. Tadi kelihatan ada makanan yang enak. Nah, ini Papa Rufi pesan. Ini spare ribs. Tentu saja tidak halal. Ceker ayam Papa Rufi pesan. Dan sekaligus lomagai. Bukan lo makan ya, lomagai. Spare ribs dan lomagai itu yang dibungkus daun jati ya. Aduh, pakai nyemplung segala. Ya elah, Papa Rufi nggak hati-hati. Nggak apa-apa, diambil. Masih enak. Nah, inilah ceker ayam. Wah, ini ceker ayam legendaris. Makan dimsum harus makan ceker ayam. Dan inilah lomagai. Terbuat dari beras ketan dan di dalamnya isinya ada jamur, ada daging, dan ada rempah-rempah yang lain yang pasti enak dan kenyang. Papa Rufi juga pesan satu mangkuk bubur ayam telur hitam. Namanya century egg. Tuh dulu kalau sebut makan century egg itu bau pesing. Tapi ternyata enggak, bohong itu. Century egg itu memang enak. Asik makannya dengan bubur yang hangat. Wah, Papa Rufi betul-betul dipuaskan. Gila banget ini makanan di Canton Lane. Dimsumnya cakep, enak, asik, dan juga jagoan alias gacoan banget. Buburnya cepet habis, jempol muncul. Papa Rufi cuman bisa kasih jempol. Tuh, troli mondar-mandir terus. Aduh, ini ada lagi datang. Ini namanya char siu pao. Char siu pao ini makanan yang enak sekali. Gak lupa untuk sebagai hidangan penutup, mereka menyediakan yang tahu muda. Kalau kita disebutnya kembang tahu. Cuman di sini rasanya ya nggak beda dengan Indonesia, tapi di Indonesia lebih enak karena di Indonesia dijual
pakai gula aren, lebih sip. Tapi yang namanya udah dibeli, ya dimakan saja. Nggak puas dengan kembang tahu, Papa Rufi juga ambil lagi ini kue bola, kue onde. Di restoran ini memang nggak ada lawan ini, nggak ada obat. Siapa yang bisa lawan? Ini gorengan ondenya itu adonannya pulen, empuk, legit, dan taburan wijennya, wah, duh enak banget. Udahlah, setelah makan kue onde, Papa Rufi betul kenyang abis. Jadi siang ini langsunglah kembali jalan kaki pelan-pelan ke tempat parkir, lalu kemudian meluncur balik pulang ke rumah. Nah, segitu aja dulu teman-teman, cerita Papa Rufi makan dimsum di Canton Lane, Belmont. Sampai jumpa pada video-video Papa Rufi lainnya. Salam dari Papa Rufi.